Kamu agen rahasia yang lagi nyamar. Hari ini kamu mau mengunjungi sebuah kota kecil dalam sebuah misi sulit. Kamu harus mengunduh semua data dari semua komputer yang ada di lantai 60. Kalau semua berjalan lancar, kamu akan dapat promosi. Hati-hati, jangan sampai bikin kesalahan. Kota itu ada di pulau terpencil. Bos kamu ngasih peta kota dengan sasaran yang ditandai di atasnya. Kamu kenakan pakaian biasa, membawa flash disk, lampu senter, pemantik api, ponsel, dan lampu suar. Dengan perahu kecil, kamu sampai di pulau itu. Kamu turun ke pantai dan tampak 3 jalan dengan rambu-rambu. Ada pencakar langit di rambu pertama. Sebuah pondok tergambar di rambu kedua. Rambu ketiga bergambar pepohonan. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu butuh data yang disimpan di lantai 60. Karena itu, kamu pilih jalan pertama. Ini menuju gedung pencakar langit. Pertama, kamu menembus hutan lebat dan sampai di pesisir sungai. Kota itu ada di seberang sungai. Kamu nggak bisa nyeberang karena arusnya yang deras. Selain itu, kamu nggak tahu sedalam apa sungai itu. Ada perahu tua di sebelah kananmu, tapi itu mustahil membantu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu nggak mungkin kembali. Lihat, ada lubang palka di rumput. Kayaknya ini terowongan bawah tanah yang melewati sungai. Kamu buka penutup lubang itu dan turun. Di sini gelap, sunyi, dan dingin. Kamu menyalakan lampu senter dan tampak 1 botol kosong dan bola basket di tanah. Kamu arahkan cahaya lebih jauh dan tampaklah, wow, cewek serem berambut hitam panjang. Dia cuma menatapmu tanpa kata-kata. Kamu ketakutan, tapi nggak akan lari. Cewek ini nggak nyata, tapi kok kamu tahu? Bola basket dan botol punya bayangan, tapi cewek itu enggak. Dia cuma memori gelap dari masa lalumu. Kamu gosok matamu dan cewek itu hilang. Kamu melewati terowongan bawah tanah dan memanjat. Bagus, kamu berhasil masuk kota. Kamu susuri jalan dan tampak semua orang menatapmu. Kenapa kamu kelihatannya mencurigakan bagi mereka? Kamu barusan keluar dari terowongan bawah tanah. Pakaian dan wajahmu kotor, jadi kamu mencolok di antara mereka. Semua baik-baik saja. Kamu lanjutkan misi. Menurut peta, kamu harus lewat 2 blok lagi untuk sampai di bangunan itu. Banyak orang bergegas ke tempat kerja. Kamu lihat sebuah rumah makan di sudut. Perpustakaan, sekolah, ini swalayan besar. Tapi ada yang salah di sini. Kamu tahu apa itu? Gak ada mobil di jalanan. Kamu dekati gedung pencakar langit. Kamu coba buka pintunya tapi tertutup. Lihat sekeliling dan tentukan cara masuknya. Lewat jalan darurat kebakaran, lubang palka, dan cari tahu sendiri. Jalan darurat kebakaran mengarah ke jendela lantai 2, tapi penjaga berdiri di sana. Kamu bisa pakai lubang palka, tapi lihat uap yang keluar darinya. Di dalam mendidih. Nah, gimana dengan besi penyongkel ban? Ini bisa kamu pakai untuk menjebol pintu. Kamu di dalam. Di sini gelap sekali. Kamu nyalakan senter, tapi sentermu rusak. Apa yang akan kamu lakukan untuk menerangi jalanmu? Nyala pemantik api nggak akan cukup. Lihat jendela, semua jendela tertutup tirai. Cukup tarik tirai ke samping dan biarkan cahaya masuk. Bagus, kamu jalan menyeberangi aula luas dan mendengar kepakan sayap. Kamu mendongak. Oh tidak, ratusan kelelawar terbang ke arahmu. Kamu harus sembunyi secepatnya. Ada 3 lift di depan. Mana yang akan kamu pilih? Lift pertama ada di lantai 25, akan terlalu lama untuk sampai ke sini. Angka 0 ada di atas lift kedua. Di atas lift ketiga nggak ada angkanya. Jadi lift ini nggak berfungsi. Nah, kalau gitu lift yang kedua.
Kamu tekan tombol lift kedua dan cepat-cepat masuk. Kamu tekan angka 60 dan lift bergerak naik. Lift macet di lantai ke-35. Lampu padam, kamu buka pintu palka dan mendaki ke atas atap. Kamu lihat 2 lift lain naik ke arahmu dari bawah. Kemana kamu harus meloncat masuk? Ada kebakaran di lift pertama. Yang kedua, penuh air. Apa yang akan kamu pilih agar selamat? Kamu loncat masuk lift kedua. Air naik makin tinggi, tapi pintu terbuka dan seluruh air tumpah keluar. Kamu ada di lantai 40. Kayaknya pakai lift itu ide buruk, jadi kamu pilih menaiki 20 lantai lewat tangga. Kamu lari 5 lantai dan memukul dinding yang terbuat dari pasir yang dikeraskan. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu nggak bisa pakai lift. Gimana cara mengatasi rintangan ini? Kamu lihat sensor keselamatan kebakaran, pakai pemantikmu untuk mengaktifasi. Beres, air memercik dari plafon dan membanjiri lantai. Ini melembabkan pasir, dinding berubah jadi tanah dan luruh. Kamu naik lebih tinggi dan bertemu singa besar yang mengaum di lantai ke-50. Kamu kabur, tapi kemudian berhenti. Kayaknya singa itu nggak asli, kok kamu tahu? Ada alarm kebakaran, singa itu pasti basah, tapi kelihatannya sangat kering. Kamu kembali dan melihat kotak kecil yang terpasang di langit-langit. Seberkas sinar hologram terpancar dari sana. 55 tertulis di dinding, masih 5 lantai lagi. Kamu hampir sampai, kamu capek dan keringetan. Kamu duduk istirahat di anak tangga dan tertidur. Kamu membuka mata beberapa jam setelah itu, bangun dan nyadar kalau ada di lantai dasar. Angka 1 tertulis di dinding. Kamu lihat ke bawah dari atas pagar tangga dan tampak lusinan anak tangga. Lalu kamu lihat ke atas dan tampak hal yang sama. Kok bisa? Kamu masih di lantai 55. Seseorang barusan mengecat angka 1 di atas nomor semula. Lihat, dia ninggalin seember cat dan kuas di dekatnya. Kamu sentuh angka itu dan terasa catnya yang masih basah. Kamu bergerak 2 lantai naik dan ketemu 2 penjaga besar. Mereka halangi jalanmu dan bilang, cuma yang cerdas yang boleh lewat, jadi jawab teka-teki kami. Seorang bajak laut muda berlayar ke sebuah pulau. Sebuah kapal dengan 20 orang di atasnya bergerak ke arahnya. Masing-masing orang ini punya beo yang bisa ngomong. Tiap beo punya bulu 3 warna, merah, oranye, dan biru. Seekor kutu hidup di bawah tiap bulu biru. Berapa kutu yang sampai ke pulau itu? Tak satu pun, bajak laut bergerak ke pulau dan kapal itu mendekatinya. Jadi bergerak ke arah yang berlawanan. Penjaga garuk-garuk kepala dan kamu boleh lewat. Kamu bergerak naik 1 lantai lagi dan melihat tak ada angka di dinding. Kamu masih harus menempuh berapa lantai lagi? Kamu bangun di lantai 55, lalu kamu lewati 2 lantai dan ketemu penjaga. Dan sekarang kamu naik 2 lantai lagi. Karena itu kamu kurang 1 lantai lagi. Kamu lari naik tangga, membuka pintu dan tentu terkunci. Dan kamu hampir sampai. Apa yang harus kamu lakukan? Pakai tangga darurat kebakaran di luar jendela. Kamu menaiki tangga, burung-burung beterbangan. Jangan lihat ke bawah, jangan lihat ke bawah, katamu ke diri sendiri. Kamu sampai di jendela dan meloncat masuk bangunan itu. Kamu keluarkan flash disk dari sakumu, tapi berhenti. Di sini nggak ada komputer. Yang kamu lihat cuma lusinan sepeda statis. Apa yang terjadi? Gimana cara menuntaskan misimu? Kamu sudah memanjat tangga darurat ke lantai 61. Kamu harus turun 1 lantai. Pintu ke lantai bawah terkunci. Nggak ada lift di sini. Kamu jalan di sela-sela sepeda statis dan menyentuh salah satunya. Musik energik berbunyi. Semua pedal sepeda statis mulai berputar.
Suara seorang wanita dari pengeras suara meminta semua orang untuk mulai berlatih. Siapapun yang curang akan tinggal di ruangan ini selamanya. Siapapun yang mengayuh cepat akan memperoleh yang dia inginkan. Kamu nggak mau tetap ada di ruangan itu, tapi sepeda mana yang harus kamu pilih? Cuma satu sepeda yang nggak mengayuh pedalnya sendiri. Ia ada di ujung lain ruangan. Ayo naik. Kamu mulai mengayuh dengan cepat dan terlihat lantai ini turun. Makin kuat kamu latihan, makin rendah kamu turun. Keringat menganak sungai di tubuhmu. Kamu loncat dari sepeda dan tampak sebuah komputer besar. Kamu pasang USB di komputer itu dan kamu salin semua data. Alarm teraktivasi. Kamu bisa mencium bau asap. Kebakaran. Datangnya dari lantai bawah. Semua file sudah disalin. Kamu masukkan USB ke sakumu dan lari ke atap. Bangunan itu terbakar. Kamu nggak tahu harus bagaimana. Pada saat itu ponsel berdering. Sudah beres? Tanya sebuah suara. Sudah, tapi aku butuh bantuan. Jawabmu. Pesawat akan dikirim untuk kamu. Cukup kasih isyarat. Kata suara itu dan telepon ditutup. Api mencapai atap. Isyarat macam apa yang harus kamu kirim? Ingat, kamu punya lampu suar. Kamu lepaskan roket isyarat ke udara. Beberapa detik kemudian, sebuah pesawat muncul. Pesawat itu melemparkan tangga ke kamu. Kamu loncat ke atasnya dan terbang menjauh. Misi tuntas. Marnie punya perkebunan. Ada 6 pohon apel dan 7 pohon lemon di ladangnya. Di tiap pohon apel ada 12 buahnya dan di tiap pohon lemon ada 10 buahnya. Ada berapa total buah jeruknya? No, aku nggak bilang Marnie punya pohon jeruk. Marnie memasukkan cincin berliannya ke dalam botol kaca dan menutupnya dengan sumbat. Lalu dia mengeluarkan cincin dari botol itu tanpa melepas sumbat atau memecahkan botol. Terus, gimana cara dia melakukannya? Gampang, dia mendorong sumbat ke dalam botol lalu mengeluarkan cincinnya. Smartwatch Marnie hilang di kebun. Dia menggunakan handphonenya untuk mendeteksi lokasi terkini gadgetnya itu. HP-nya menemukan 3 kemungkinan rute, tapi cuma satu yang benar-benar bisa membawa Marnie ke smartwatch-nya. Bisa membantu Marnie memilih jalan yang tepat? Rute A yang benar. Pagi-pagi sekali, Marnie masuk ke salah satu lumbung di kebunnya. Astaga, ada yang memecahkan semua botol berisi jus ceri. Dia meminta 3 pekerjanya untuk membersihkan kekacauan itu. Setelah itu, dia menginterogasi mereka. Siapa yang melakukan ini? Tanya Marnie. Freddy menjawab, kemarin siang aku menaruh semua botol jus ceri ini kerak, terus aku pulang. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Putra bilang, aku ngerasa nggak sehat semalam, jadi aku nggak nyentuh jus itu, aku tidur lebih cepat. Dan Nana bilang, kemarin aku ngecat pagar seharian, aku bahkan nggak masuk ke lumbung. Siapa yang bohong? Ana, katanya dia ngecat pagar, tapi kayaknya pagarnya nggak ada bedanya tuh. Setelah hari kerja yang panjang, Marnie mau istirahat dan pergi ke kolam renang umum. Dia melihat sesuatu yang sangat aneh di shower. Salah satu dari wanita ini bukan penduduk bumi. Bisa tebak siapa? Wanita ketiga, dia pakai saus untuk keramas, bukannya sampo. Marnie bertemu 3 sahabatnya di kolam renang, Mega, Sarah, dan Rachel. Salah satunya melahirkan anak kembar 3 4 tahun lalu. Kamu bisa tebak siapa? Rachel, coba lihat tangannya. Dia memakai 3 gelang DIY dengan tulisan Mom. Kembar 3 itu sekarang berumur 4 tahun. Dan perhiasannya itu kayaknya dibuat oleh anak 4 tahun.
Marni dan sahabatnya pergi ke konser. Cuma satu dari orang-orang ini yang musisi asli. Bisa tebak yang mana? Cowok yang kedua. Cewek pertama menaruh kertas partiturnya terbalik. Setelah konser, Marni berjalan-jalan di daerahnya. Ada 100 rumah yang bernomor dari 1 sampai 100 di jalan ini. Kamu bisa hitung nggak berapa banyak angka 9 yang digunakan untuk menomori semua rumah itu? Jawaban yang benar adalah 19. Teka-teki ini bisa dipecahkan dengan matematika sederhana. Angka 9 pasti ada di nomor-nomor ini. Kita cuma tinggal menghitung nomor 9-nya. Marni pulang terlambat dan melihat sesuatu yang mengerikan di dapurnya. Kamu lihat juga nggak? Ada 3 hantu di ruangan ini. Kalau di gudang gimana? Kamu bisa lihat hantu juga nggak di sini? Halo. Ayo kita ke kamar tidur. Ada 5 hantu. Tolong panggilkan pembasmi hantu. Keesokan paginya, Marni pergi memetik apel di kebunnya. Tiba-tiba ada yang menumpahkan jus ceri di kepalanya. Dia melihat ada yang memanjat pohon demi prank itu, tapi dia nggak lihat wajah orang itu. Jadi Marni menginterogasi 3 orang yang bekerja di kebun hari itu. Freddy bilang, aku lagi nyiram sayuran jauh dari pohon apel. Putra bilang, aku lagi di dapur nyiapin bahan buat bikin selai lemon sesuai perintahmu. Dan Nina bilang, aku lagi di kebun metikin lemon untuk dibuat selai. Marni langsung tahu siapa pelakunya. Kamu tahu nggak? Pelakunya Putra, bajunya sobek dan ada secari kain yang nyangkut di cabang pohon apel. Sekelompok turis datang ke perkebunan Marni. Marni pun membawa mereka berkeliling. Sayangnya, salah satu tamunya ini pencuri. Bisa tebak siapa? Wanita ini, dia mencuri uang dari dompet orang lain. Seharian ini hujan deras, jadi Marni di rumah aja dan membuat pancake di dapur. Tiba-tiba dia sadar, dia lupa matiin TV di ruang keluarga, dan dia pun ke sana. Setelah itu, Marni kembali ke dapur dan dia speechless. Kenapa ya? Kamu bisa jawab? Saat Marni meninggalkan dapur, ada satu pancake yang udah matang di atas piring, tapi sekarang hilang. Semua jendela tertutup. Jadi siapa yang makan? Tiba-tiba, Marni mendengar suara aneh dari basement. Dia pergi ke sana dan menemukan pencurinya. Sekeluarga rakun memasuki rumahnya dan mencuri pancake. Bisakah kamu hitung total hewan yang ada di basement ini? Tugasnya adalah menghitung jumlah semua hewan. Jadi jawaban yang benar adalah 7. Ada 4 rakun, 1 kucing, dan 2 tikus. Besoknya, Marni pergi ke kebun bunga mataharinya untuk ngecek bunga-bunga itu. Kamu tahu apa yang aneh di sini? Ada colokan yang terpasang di tanah. Marni pergi ke pesta ulang tahun Mega. Ada angka 2 tertulis di kening salah satu tamu. Kening tamu lain tertulis angka 3. Mega menawarkan untuk bermain game. Ada angka di kening kalian bertiga. Angka di kening salah satu orang adalah jumlah dari angka lainnya. Semua angkanya beda-beda. Kalian nggak boleh bicara. Kalau tebakan angka kalian benar, kalian boleh nggak cuci piring. Kamu bisa tebak angka punya Marni? Angkanya bisa antara 1 atau 5, tapi kalau angkanya 1, cowok yang punya angka 3 bakalan tahu dan bisa nebak angkanya sendiri. Maka angka di kening Marni itu 5.
Besokannya, Marni masuk ke lumbung utama kebun. Sudah waktunya ganti pot bunga dengan yang lebih besar. Dia melepaskan cincin berliannya supaya nggak kotor kena tanah. Marni menaruhnya di meja. Proses penggantian pot hampir selesai. Tapi tiba-tiba HP Marni bunyi. Dia pun keluar dari lumbung untuk menjawab telepon. Setelah beberapa saat, dia kembali dan sadar cincinnya hilang. Cuma ada 3 orang di kebun hari ini. Freddy, Nina, dan Mega. Salah satu dari kalian pasti nyuri cincinku. Kamu lagi ngapain waktu aku keluar lumbung? Freddy menjawab, aku lagi di kamar mandi nyuci labu sama Nina. Nina menjawab, iya, kami lagi nyuci sayuran tadi. Mega bilang, aku lagi selfie sama labu. Siapa yang mencuri cincin? Coba lihat kandang burung ini. Pintunya terbuka, burung kenarinya terbang dan mengambil cincin Marni. Ada 3 set peralatan lab di meja Marni. Bisa temukan mana yang ganjil? Yang ini nggak ada apinya. Marni mengadakan festival panen di kebunnya. Teman-teman dan pekerjanya pun bisa bersantai. Kamu lihat nggak ada zombie di sini? Penari di antara semak-semak ini kayaknya bukan manusia. Malam datang, bintang-bintang berkilauan dan bulan sabit muncul di langit. Sekarang Marni harus memilih 1 dari 3 terowongan ini untuk kabur. Ada sekeluarga manusia serigala seram di dalam terowongan pertama. Terowongan kedua adalah rumahnya kelelawar mutant. Kelelawar ini memakan manusia dan nggak pernah tidur. Dan ada monster entah apa yang bersembunyi di terowongan ketiga. Soalnya nggak ada yang selamat keluar dari sana. Terowongan mana yang paling aman buat Marni? Marni harus pilih terowongan pertama. Bulannya belum purnama, jadi manusia serigala itu belum berbahaya. Hey, siap untuk teka-teki hari kasih sayang? Agak telat ya, tapi nggak apa-apa. Coba lihat 3 orang ini. Mana yang ada rencana kencan malam ini? Pasti orang ini. Dia punya hadiah kecil yang dibungkus cantik. Mungkin untuk teman kencannya. Sekarang, ayo kita lihat ke dalam restoran ini. Mana dari 3 cewek ini yang lagi kencan? Cewek yang ini, lihat tuh, ada bunga mawar dan 2 set piring di meja, jadi dia nggak sendiri, dan pasti ini acara yang romantis. Aku pilih dia. Ini Alana dan salah satu dari 3 cowok ini adalah pacarnya. Kamu tahu nggak yang mana? Yang ini, lihat tuh, mereka punya tato yang sama. Coba kamu lihat 2 cowok yang melamar ini. Mana yang pura-pura? Yang ini, lihat aja. Si cowok punya cincin, dia udah nikah tuh. Ini Jumat malam dan Marco lagi nunggu pacarnya pulang kerja. Dia udah nyiapin makan malam dan ingin melamarnya. Pacarnya datang ke rumahnya dengan membawa bunga. Apa dia habis kencan sama orang lain ya? Enggak kok, coba lihat keluar. Ada bunga yang sama tumbuh di halaman. Dia habis metik beberapa dari sana. Di hari Valentine, Anika menemukan surat cinta di mejanya. Sayangnya surat itu nggak ditandatangani, tapi dia curiga sama 3 orang. Jadi dia menanyai ke 3 orang itu, apakah mereka yang ngirimin Anika surat. Dylan bilang, aku sibuk ngerjain PR matematika aku sebelum masuk kelas. Kel bilang, aku tadi lagi ngobrol bareng teman di luar. Lucky bilang, aku tadi ke kamar mandi dan ini baru aja balik. Siapa yang nulis surat ke Anika? Lucky, lihat deh, tangannya penuh tinta merah dan warna surat itu merah. Dan lagi kalau emang baru balik dari kamar mandi, tangannya pasti bersih kan?
Di hari Valentine, Jessie menemukan catatan di lokernya, tapi catatan itu aneh. Isinya huruf-huruf random. Apakah ini sebuah kode? Bisa bantu Jessie membaca catatan itu dan mencari tahu siapa yang ngirim itu ke dia? Yap, ini kode. Lihat ada 5 kelompok huruf dengan 5 huruf di tiap kelompok. Yuk kita susun ke tabel 5 x 5. Sekarang kita harus membaca ini secara vertikal, kolom per kolom. Will you go out with me? Colton? Jadi, mana si Colton itu? Michelle lagi ngadain pesta Valentine. Dia mengundang semua teman sekolahnya dan semuanya boleh bawa 1 orang teman, pacar atau temannya yang single. Di tengah-tengah pesta, Michelle melihat sepupunya ada di taman lagi ngobrol sama cewek. Tapi di sana gelap dan Michelle nggak tahu siapa cewek itu. Dia cuma melihat si cewek itu berambut panjang. Waktu sepupunya balik, Michelle langsung tahu siapa yang ditaksir sepupunya itu. Nah, ini ada 3 cewek berambut panjang. Siapa ya yang tadi di luar bareng sepupu Michelle? Lihat deh, ada noda lipstik di leher sepupu Michelle. Pasti itu lipstiknya si cewek. Dan cewek ini pakai lipstik yang warnanya sama. Di malam dingin dan hujan, Damar lagi nyetir dan ngeliat ada halte. Ada 3 orang yang sedang menunggu bus, seorang wanita yang kelihatannya sakit, seorang dokter yang udah menyelamatkan banyak nyawa, dan Andini, cewek yang ditaksir Damar selama ini. Sayangnya mobilnya cuma bisa ngangkut 1 orang lagi. Damar harus gimana ya? Damar bisa meminjamkan mobilnya ke Pak Dokter itu. Nah, nantinya dia bisa bawa si ibu ini ke rumah sakit. Terus Damar bisa nemenin cewek impiannya itu nungguin bus. Jadi kan si cewek mikirnya Damar so sweet gitu. Oke, istirahat dulu yuk. Kamu suka nonton film romantis nggak? Semoga suka ya. Soalnya aku mau nunjukin beberapa emoji dan tugasmu adalah nebak judul film berdasarkan emoji itu. Oke, ini yang pertama. Gampang banget nih. Ya, pastinya ini Titanic. Berikutnya ini. Harusnya mudah ya. Kamu tahu nggak film apa? Ini The Notebook. Kalau yang ini gimana? Remake-nya baru-baru ini sukses besar loh. Kamu tahu nggak? Ini A Star is Born. Ini berikutnya bisa tebak nggak? Ini Before Sunrise. Emoji berikutnya menggambarkan kisah cinta yang juga terkenal. Kamu bisa tebak? La La Land pastinya. Nah, ini yang terakhir nih. Film lama tapi cukup terkenal juga. Apa tebakanmu? Semua suka film ini, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, yang main Kate Winslet bersama Jim Carrey. Ini hari Valentine, Nikki mau naruh hadiah di loker seorang cowok yang dia suka. Tapi dia nggak tahu kode lokernya. Untungnya si pemilik loker itu juga pelupa, jadi di lokernya ada catatan dengan kode. Kamu tahu nggak kode lokernya? Tiap nomor adalah jumlah garis dalam huruf yang bersangkutan. Cuma ada 1 garis di huruf I, ada 4 garis di huruf M, 3 garis di huruf H, dan 2 garis di huruf T. Jadi dengan logika yang sama, ada 4 garis di huruf E, 2 garis di huruf L, 2 garis di huruf V, dan 3 garis di huruf Z. Jadi kodenya adalah 4, 2, 2, 3.
Oke, ini ada lagi kode yang harus kamu pecahkan. Kali ini kamu harus bantuin Eric. Dia mau ngasih hadiah Valentine ke istrinya, tapi dia sama sekali nggak tahu apa yang diinginkan istrinya. Jadi rencananya Eric mau login ke komputer istrinya, ngecek keranjang belanja online-nya, dan beli sesuatu yang ada di sana. Masalahnya komputer ini dipasangi password dan Eric nggak tahu passwordnya. Untungnya ada catatan di meja, jadi dia masukin angka 6198. Tapi password itu salah. Kamu tahu nggak password yang benar? Ternyata catatan ini terbalik nih. Coba ketik 8619 Eric. Ken kerja di UGD, ini hari Valentine dan ada pasien yang tiba-tiba ngerasa nggak sehat waktu lagi pesta di kampusnya. Ken keluar dari ruangan, soalnya dia harus ngomong ke pacarnya pasien itu. Dia ada di pesta bareng si pasien, cewek mana yang harus didatangi Ken? Ingat pasangan itu sedang ada di sebuah pesta, jadi mereka pasti pakai baju bagus. Pacar si pasien kemungkinan besar cewek ini yang pakai gaun cantik. Nah sekarang, yuk kita latih matamu. Ini ada banyak gambar hati nih. Kamu bisa temukan gambar hati yang patah? Yap, ini dia. Bagus. Tugasnya mirip tapi nggak sama. Sekarang ada banyak hati dan beberapa hati yang patah. Ada berapa hati yang patah? Ada 5 hati yang patah di sini. Kamu bisa nemu semuanya nggak? Chelsea ke toko barang antik, dia mau membeli hadiah Valentine untuk cowoknya. Dia mau beliin topi bisbol, jam saku antik, dan mainan mobil dari tahun 1920-an. Bisa bantu Chelsea untuk mencari barang-barang ini? Ini topinya, ini jamnya, dan ini mobilnya. Kamu lihat nggak? Marco, cowok Chelsea, juga mau beliin Chelsea hadiah di toko yang sama. Dia harus mencari cangkir cantik, cermin antik, dan album foto indah. Dia juga butuh bantuan nih, jadi perhatikan baik-baik ya. Kamu nemu barang-barang yang dicari Marco nggak? Ini dia, 1, 2, 3. Bagus. Ada sebuah pesta Valentine. Pesta ini diadakan oleh Melody, cewek paling ngehits di sekolah. Ada 4 sahabat yang lagi ngobrol, salah satunya pacar Melody. Kamu nanya yang mana pacar Melody dan mereka bilang gini, kata si cowok pertama, cowok keempat pacar Melody. Cowok kedua ngaku-ngaku, aku pacarnya. Si cowok ketiga bilang, bukan, cowok pertama pacarnya. Lalu cowok keempat bilang, bukan, sebenarnya aku yang pacar Melody. Kalau cuma pacar Melody yang jujur dan yang lain bohong, yang mana yang beneran pacar Melody? Cuma pacarnya yang jujur, jadi dia bakal bilang, aku pacarnya. Nah, pilihannya antara cowok kedua atau cowok keempat, tapi kalau pacarnya adalah cowok keempat, maka cowok pertama juga benar. Jadi pacar Melody adalah cowok kedua. Di sebuah museum di sebuah kota, sebuah telur emas yang mahal dan bertatahkan berlian hilang. Para pekerja museum menyadarinya di pagi hari, dan tentu saja mereka segera melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Detektif terbaik di kota itu mulai menyelidiki kasus ini. Dia dengan hati-hati memeriksa rekaman dan mengidentifikasi 3 tersangka utama. Kemudian, dia melihat sidik jari di kaca tempat telur diletakkan. Perhatikanlah sidik jari ini dan tangan para tersangka. Siapa yang bersalah? Pelakunya yang ini. Lihat, sidik jari-jarinya nggak penuh karena ada sesuatu yang menghalangi. Orang ini memakai cincin di sana, jadi ini sidik jarinya.
Di sebuah kota kecil, seseorang mencuri kalung perak mahal untuk seekor kucing yang bertahtakan berlian dan permata berharga. Pemilik toko menelepon polisi dan penyelidikan pun dimulai. Ada 3 orang tersangka. Pak Johnson bilang, "Aku datang untuk mencari anting-anting untuk ulang tahun putriku. Kami nggak punya hewan peliharaan." Bu Martin bilang, "Aku membeli gelang untuk diriku sendiri. Aku nggak mencuri apapun." Bu Tanner bilang, "Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan." Pencurinya adalah Pak Johnson. Ada jejak kaki kucing di kebunnya. Jadi keluarga ini jelas punya hewan peliharaan. Ada seorang perampok di kota dan gak ada yang bisa menangkapnya selama beberapa bulan. Setelah kejadian lain, polisi melihat perampok tersebut memasuki sebuah rumah sakit. Mereka masuk dan bertemu dengan 2 orang dokter. Manakah di antara mereka yang palsu dan sebenarnya perampok? Orang ini, orang yang memakai headphone, bukan stetoskop. Bu Stevens pergi berlibur selama 3 bulan, namun para pekerjanya tetap datang secara teratur untuk mengurus rumah. Ketika dia kembali, dia menyadari salah satu pekerjanya melewatkan beberapa pekerjaan dan pergi berlibur tanpa rencana. Siapakah dia? Tukang kebun yang merawat taman di luar rumah? Pembantu rumah tangga yang mengurus segala sesuatu di dalam rumah? Atau tukang cat yang datang untuk mengecat rumahnya? Orang itu adalah pengurus rumah tangga. Lihat, tanaman di rumah mengering. Sepertinya dia melewatkan beberapa minggu kerja dan mungkin hanya membersihkan rumah tepat sebelum Bu Stevens kembali. Bisakah kamu mengetahui siapa pengantin wanita dari pria ini? Ini wanita yang ada di sini. Lihat, dia punya tato yang sama dengan pria itu. Polisi di sebuah kota kecil mendapat pesan bahwa monster secara diam-diam membanjiri kota dan sekarang hidup di antara manusia. Ini bukan masalah, tapi polisi memutuskan untuk mengidentifikasi mereka semua untuk mengawasinya. Bisakah kamu membantu polisi mengidentifikasi di rumah mana saja para monster itu tinggal? Inilah tugas pertama. Kamu melihat 2 rumah dan vampir tinggal di salah satunya. Yang mana? Pasti rumah ini, yang gelap dengan tirai yang tertutup di semua jendela. Vampir nggak suka sinar matahari. Oke, tugas berikutnya adalah menemukan rumah mumi. Berikut ini ada 2 pilihan yang mungkin. Di rumah manakah mumi itu tinggal? Yang ini, lihat, ada perban di sekeliling rumah. Makhluk berikutnya yang perlu kita kenali tempat tinggalnya adalah kurcaci. Lihatlah ke dalam 2 rumah ini. Bisakah kamu mengetahui di mana tempat tinggal kurcaci? Kemungkinan di rumah ini. Semua perabotannya lebih kecil dan ditempatkan jauh lebih rendah daripada di rumah yang satunya. Jadi, ini pasti tempat tinggal seseorang yang kecil, seperti kurcaci. Sekarang, kita harus menemukan rumah seekor sentor. Perhatikan kedua rumah ini dengan seksama. Bisakah kamu mengidentifikasi rumah yang mana? Yang ini, di sini. Lihat, ada jejak kuda di jalan setapak menuju rumah. Yang terakhir, penyihir sungguhan tinggal di salah satu rumah ini. Bisakah kamu mengetahui di mana kemungkinan besar kamu akan disihir? Kamu lihat kucing hitam yang lucu ini? Itu adalah sahabat penyihir yang terkenal. Jadi tebakanku adalah rumah ini.
Pada suatu malam di bulan Januari yang dingin, Delaney ditemukan gak sadarkan diri di ruang ganti ketika sahabatnya Jane datang mencarinya. Dia sedang berada di sebuah pesta rumah dengan sekelompok mahasiswa. Polisi menginterogasi beberapa mahasiswa, menanyakan di mana mereka berada pada saat kejadian. Allison bilang, "Aku berada di lantai atas sepanjang waktu, menari dengan teman-temanku." Liam bilang, "Aku pergi ke kios untuk membeli permen untuk pacarku. Di sana hanya ada minuman dan keripik." Oliver bilang, Aku sedang berbicara dengan seorang gadis. Dia sepertinya menyukaiku. "Siapa yang harus dibawa ke kantor polisi?" Liam, malam itu dingin dan dia membutuhkan jaket untuk pergi ke kios. Dan kalau dia membutuhkan jaket, dia akan pergi ke ruang ganti untuk mengambilnya dan akan menemukan Delaney, bukan Jane. Jadi, entah dia berbohong atau dia berjalan melewati seorang gadis yang gak sadarkan diri. Ronan Collins, seorang pengusaha sukses, hilang. Keluarganya melaporkannya ke polisi. Tersangka utamanya adalah mitra bisnis Ronan, Jennifer. Dia sedang berada di luar kota, namun begitu kembali, polisi mengetuk pintunya dan bertanya apakah dia mengetahui sesuatu tentang hilangnya Ronan 2 minggu sebelumnya. "Aku baru saja kembali dari perjalanan selama sebulan ke hutan hujan Amazon 1 jam yang lalu. Aku belum mendengar apapun tentang hal itu." Detektif itu nggak langsung percaya dan membawanya ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kenapa? Dari foto-foto tersebut, kita bisa melihat dengan jelas Jennifer mewarnai rambutnya. Dia bilang dia baru saja kembali dari perjalanannya yang berlangsung selama 1 bulan penuh, tapi rambutnya diwarnai dengan sempurna. Seharusnya, beberapa akar rambutnya akan tumbuh, jadi dia berbohong setidaknya tentang sesuatu. Esme sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat, namun dia menemukan rumah seorang penyihir, masuk ke dalamnya, mengelus-elus kucing hitamnya, dan meminta penyihir itu untuk membawanya pulang. Penyihir itu sedang sibuk mengoperasi seekor katak, tikus, dan burung gagak. Dia menggunakan sarung tangan penyembuh ajaib, tapi dia hanya punya 2 pasang. Jadi, dia membutuhkan bantuan Esme untuk mencari cara, dan kemudian dia akan membawanya pulang. Bagaimana dia bisa mengoperasi ketiga hewan itu dengan 2 pasang sarung tangan ajaib itu tapi tetap bersih? Penyihir harus mengoperasi katak dengan menggunakan sarung tangan pertama di atas sarung tangan kedua. Kemudian, dia harus mengoperasi tikus dengan hanya menggunakan sarung tangan kedua. Terakhir, dia mengoperasi burung gagak dengan menggunakan sarung tangan pertama yang dibalik dari dalam keluar, yang dikenakan di atas sarung tangan kedua. Detektif Callum harus melakukan perjalanan ke kota kecil di sebelahnya, di mana anjing-anjing diculik setiap malam, langsung dari rumah. Sudah ada 4 anjing yang hilang, dan semuanya tinggal di jalan yang sama. Mila diculik pertama kali, lalu Karma pada malam berikutnya. Setelah itu Jake, dan kemudian Mr. Sniffer. Hanya tersisa 3 anjing yang tinggal di jalan itu. Bisakah kamu mengetahui anjing mana yang akan menjadi target berikutnya? Perhatikan baik-baik anjing-anjing yang diculik, atau lebih tepatnya, kalung mereka. Anjing pertama yang diculik memiliki kalung berwarna merah. Karma memiliki kalung berwarna oranye. Lalu Jake mengenakan kalung berwarna kuning, dan Mr. Sniffers memiliki kalung berwarna hijau. Sepertinya mereka diculik berdasarkan urutan warna pelangi. Jadi, target berikutnya adalah anjing yang memakai kalung biru. Mason menelepon polisi. Dia melaporkan berangkas logam berisi uang tabungannya telah dicuri. Dia masuk ke kamar tidurnya tepat saat perampok melemparkan berangkas itu keluar jendela dan menghilang dari jendela setelahnya. Jadi, Mason ingin perampok itu ditangkap atau asuransinya membayar uangnya yang hilang. Detektif datang untuk menyelidikinya. "Apakah kamu menyentuh apapun di ruangan itu setelah kejadian?" tanyanya. "Tidak, aku langsung mendatangimu." "Berarti nggak ada perampok," sang detektif menyimpulkan. "Kenapa?"
Perampok itu nggak bisa keluar dari jendela tanpa menginjak tempat tidur yang berdiri tepat di dekat jendela. Tapi tempat tidur itu masih rapi. Bagaimana mungkin kalau Mason nggak menyentuhnya? Pemilik restoran Vegan Paradise menghubungi polisi. Ada yang menyerang chef kami. Dia dibawa ke rumah sakit beberapa menit lalu. Sainganku pasti ngirim orang untuk mengacaukan bisnisku. Saat datang ke restoran itu, polisi menemukan bahwa ada 3 orang yang berada di area staf selama kejadian berlangsung. Koki pertama lagi motong bawang waktu si chef diserang. Dia bilang, air mata bikin penglihatannya kabur. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Koki kedua lagi ngupas udang waktu kejadian. Katanya dia sambil dengerin lagu pakai earphone. Dia nggak denger apa-apa. Orang ketiga, si pramusaji, katanya dia lagi nyajiin limun di luar. Siapa yang bohong? Koki kedua yang menyerang si chef. Nggak mungkin ada udang di restoran vegan. Eric lagi makan siang di kafe. Suatu saat dia pergi ke toilet dan meninggalkan smartphone-nya di meja. Saat kembali, HP-nya hilang. Eric lihat ada orang yang meninggalkan kafe itu dan mengejarnya. Eric menghadangnya saat orang itu mau masuk mobil dan memintanya mengembalikan gadgetnya. Tapi kata orang itu, dia nggak tahu apa-apa soal HP. Dia bilang dia cuma nganterin temannya ke kerjaan. Lalu dia menunjuk ke 2 orang yang memasuki gedung perkantoran. Setelah mendengar ini, Eric langsung menelepon polisi. Kenapa ya? Orang itu berbohong, mobilnya itu sport car convertible dan cuma ada 2 kursi, nggak mungkin muat buat 3 orang. Polisi mendapatkan panggilan dari rumah seorang kaya raya yang tak kunjung kembali dari joggingnya. Saat beberapa petugas datang, mereka menanyakan asisten rumah tangga, istri si jutawan, dan sopirnya. Si asisten bilang, waktu Pak Jo jogging, dia memintaku menyiapkan sarapan dan aku langsung kerja. Tapi ini udah 3 jam, dia belum pulang juga. Istrinya juga khawatir. Aku lihat dia tadi pagi, tapi dia buru-buru. Kami cuma sempat saling menyapa, terus aku langsung pergi kerja. Si sopir bilang ke polisi kalau dia menunggu bosnya di mobil, sambil lihat-lihat sosial medianya. Siapa yang tahu sesuatu tentang hilangnya sang jutawan itu? Si asisten yang bohong. Kalau memang udah motongin apel untuk sarapan 3 jam lalu, apel itu pasti udah mencoklat sekarang. Ya ampun, kasihannya Dwi. Ada yang ngeprank pakai ember cat ke dia. Coba lihat teman-temannya dan cari siapa pelakunya. Pasti si Jimmy. Lihat aja celananya, ada bercak cat di sana. Sekarang lihat cewek-cewek ini. Siapa yang bisa lolos duluan? Si cewek pertama, kukunya panjang dan cantik. Pasti dia punya kikir kuku buat ngerawat kukunya itu. Itu bisa dipakai buat motong tali. Salah satu orang di kereta ini menyembunyikan harta karun. Siapa ya kira-kira? Wanita ini, dia kayaknya hamil, tapi kok perutnya kotak? Lihat 2 cewek ini, siapa yang bakal lolos duluan? Si cewek di sebelah kanan, dia belum nyentuh makanannya, karena dia pakai sendoknya untuk menggali terowongan. Cewek yang di kanan akhirnya berhasil lolos, tapi terowongannya pecah jadi 2. Yang satu penuh dengan ular dan di terowongan lain ada api yang membara. Dia harus gimana nih? Dia harus menggali terowongan lain di atas 2 terowongan itu. Kan dia masih punya sendok.
David adalah dealer barang-barang antik yang terkenal di kotanya, tapi banyak banget orang yang iri sama dia. Pria itu punya putri cantik yang bernama Lisa. Suatu malam, saat si ahli barang antik itu sibuk di ruang kerjanya, teleponnya berdering. Terdengar suara seorang pria yang mengatakan, "Anakmu kami sandera. Kalau masih mau melihatnya." David harus menyerahkan koleksi perhiasan ke orang yang lagi nunggu di depan pintu. David meminta untuk bicara dengan putrinya. Dia mengajukan satu pertanyaan. "Aku punya 2 tangan, tapi nggak bisa menggaruk diri sendiri. Apakah aku?" Saat David tidak mendapatkan jawaban, dia bilang, "Itu bukan anakku." Lantas menutup teleponnya. Apa jawaban teka-tekinya itu? Lisa pasti akan tahu kalau yang dimaksud ayahnya adalah jam. Butuh 9 tahun untuk membangun gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Setiap setahun sekali, para pembangun berhasil melipat gandakan tingginya. Berapa tahun yang dibutuhkan sampai pencakar langit itu mencapai setengah dari tinggi maksimalnya? Tahun. Kalau pembangunannya melipat gandakan tinggi bangunan itu setiap tahun, pencakar langit itu mencapai setengah tinggi keseluruhannya 1 tahun sebelum rampung. Bagikan 30 dengan 1/2 dan tambahkan 10. Berapa yang kamu dapat? Jawaban yang benar adalah 70. Kebanyakan orang pasti membagi 30 dengan 2 dan menambahkan 10, lalu mendapatkan 25 sebagai jawaban. Tapi kalau kamu membagi suatu angka dengan bilangan pecahan, kamu seharusnya mengalihkannya dengan bilangan penyebutnya, yaitu angka di bawah garis. Oleh karena itu, 30 dikali 2 ditambah 10 sama dengan 70. Kamu berada di tengah-tengah hutan dan ada 3 jalan di depanmu. Jalan pertama dipenuhi batu bara panas. Jalan kedua dingin banget, kayak di kutub utara. Dan jalan ketiga penuh dengan paku tajam. Jalan mana yang harus kamu pilih? Pilih jalan yang kedua. Es itu pasti bakalan mencair. Soalnya deket banget sama batu bara panas. Udah 2 hari polisi mencari Kito. Pria itu pergi hiking dan belum kembali. Akhirnya dia ditemukan. Ada yang menghantam kepalanya dengan batu dan dia pingsan di semak-semak. Kito cuma bisa bilang, "Teman," lalu pingsan. Polisi punya 3 orang tersangka. Semuanya teman Kito. Zakaria bilang, beberapa hari terakhir dia di kantor, lagi siap-siap untuk konferensi. Jerry bilang kakinya terkilir dan dia udah 4 hari bed rest. Billy bilang dia ada perjalanan bisnis ke New York. Dia bahkan menunjukkan boarding pass-nya ke polisi. Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan Kito? Billy cuma menunjukkan 1 boarding pass ke polisi. Terus gimana dia balik dari New York-nya? Alibinya mencurigakan. Jordan udah telat banget mau interview kerjaan, tapi waktu dia nyetir mobil ke gedung kantor itu, dia nyadar kalau di sana nggak ada tempat parkir yang kosong. Dia memutuskan untuk parkir agak jauh dari pintu masuk. Waduh, meski ada beberapa kendaraan lain, ternyata di sana dilarang parkir. Untungnya, Jordan dapat ide dan nggak jadi ditilang. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil surat tilang dari mobil lain dan menaruhnya di kaca depan mobilnya. Jadi kelihatannya dia udah ditilang. Aku nggak bilang solusinya jujur loh. Hari itu Logan, si chef terkenal, bakal kedatangan beberapa tamu penting di restorannya. Dia cemas karena masa depannya tergantung pada penilaian tamu-tamu itu terhadap makanannya. Semuanya harus sempurna. Tersisa 1 jam lagi sebelum tamu-tamu itu tiba. Saat itulah Logan sadar ada yang meninggalkan bekas tangan warna merah di baju putih bersihnya. Dia memeriksa bekas itu. Ternyata saus tomat. Logan tahu beberapa koki di sana nggak suka sama dia. Coba lihat mereka dan bantu sang chef untuk menentukan siapa yang bersalah. Ada sepasang sarung tangan bebercak merah di tong sampah.
Satu-satunya orang yang nggak pakai sarung tangan adalah koki di sebelah kiri. Dia yang mengotori seragam Logan. Linda lagi di kafe sama pacarnya. Kencan mereka nggak begitu lancar. Suatu saat mereka marah dan mulai debat. Tiba-tiba pramusaji datang ke meja mereka dan menyerahkan sesuatu ke Linda. Kertas yang berisi sebuah kata yang ditulis dengan aneh. Trouble? Linda bingung. Apa maksudnya? Kamu tahu nggak? Ini permainan kata. Si pramusaji khawatir dan nanya ke Linda dalam bahasa Inggris. Are you in trouble? Wendy adalah seorang guru kesenian. Pagi ini muridnya ngeprank dia. Ada yang naruh lem di cangkir kopinya dan dia nanya-nanya ke 3 orang. Andre bilang, "Bukan saya, Bu. Saya sibuk ngelukis bunga-bunga cantik ini." Jerry bilang, "Saya ketiduran, Bu. Saya telat datang ke studio." Zara bilang, "Buat apa saya ngelakuin itu? Ibu guru tuh favorit saya." Siapa pelakunya? Zara pelakunya. Ada lem di kantongnya tuh. Wendy memberi tugas ke murid-muridnya dan meninggalkan studio. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan melihat lukisan ini. Dia berkata, "Wow, siapa yang melukis masterpiece ini?" 3 orang murid ngaku-ngaku sebagai pelukisnya. Bisa tebak siapa yang beneran jujur? Untuk memecahkan misteri ini, coba lihat palet cat mereka deh. Cuma murid ini yang punya warna yang sesuai dengan warna yang ada di lukisan itu. Wendy pergi keluar mau beli makan siang, tiba-tiba dia melihat seorang pesepeda terbaring di tanah. Apa yang terjadi di sini? Ternyata ada mobil menabrak botol saus, pesepeda itu cuma jatuh di dekat sana dan terkena cipratan saus. Wendy mendapat paket, ada 3 kotak yang identik berisi perlengkapan seni. Kotak-kotak itu labelnya salah tuh. Wendy harus melabeli kotak dengan benar dengan hanya membuka 1 kotak. Bisa bantu Wendy? Karena ketiga kotak isinya salah, Wendy harus membuka kotak ketiga. Kalau isinya cat air, kotak pertama pasti isinya kuas dan kotak kedua berisi cat air dan kuas. Kalau ada kuas di kotak ketiga, kotak pertama pasti berisi cat air dan kuas, sementara kotak kedua isinya cuma cat air. Kurir pergi keluar dan berteriak, "Hei, panggil polisi! Ada yang nyolong mobilku!" Polisi pun memulai investigasi dan menemukan 3 tersangka. Salah satunya si pencuri. Bisa tebak yang mana? Orang pertama cuma lagi ngecat pagar, orang ketiga tukang kebun, tapi orang kedua menyembunyikan kunci lockpick di saku bajunya. Jadi, dia pencurinya. Wendy menghadiri pesta Halloween, ada 3 orang yang mengajaknya menari. Tapi salah satunya manusia serigala. Kamu tahu nggak yang mana? Orang pertama cuma pakai kostum manusia serigala, orang kedua luka-luka, tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Orang ketiga punya ekor serigala asli. Sehabis pesta, Wendy bangun di sebuah sel yang terbuat dari es. Dia cuma punya beliung. Sementara itu, sahabat Wendy, Bang Jack, terkurung di sel serupa dengan sebuah bor. Kira-kira siapa ya yang bisa lolos? Cuma Wendy yang bisa kabur. Bang Jack nggak bisa pakai bor kalau nggak ada listrik kan?
Keesokan harinya Wendy tiba di studio seni. Dia meninggalkan kopinya di meja dan pergi ke toilet. Waktu balik dari toilet, Wendy sadar ada yang meminum kopinya. Dia ngecek permukaan cangkir kopi, mencari sidik jari, tapi cuma ada sidik jarinya sendiri. Wendy memeriksa 3 orang di antara murid-muridnya. Bella bilang, "Maaf Bu, saya lagi nyuci kuas di wastafel, saya nggak lihat meja Ibu." Jerry bilang, Maaf Bu, saya nggak suka kopi. Lagian saya tadi lagi live IG. Riri bilang, "Saya lagi ganti baju di ruang ganti, kan mau jadi model untuk kelas melukis." Bisa tebak siapa pelakunya? Pelakunya Jerry. Coba tuh lihat kantong belakangnya. Dia nyembunyiin sarung tangan karet, pantas aja nggak ada sidik jari. Wendy mendapat panggilan darurat, ada yang mencuri lukisan di galeri studio seninya. Wendy menginterogasi 3 tersangka di antara para pengunjung. Sarah bilang, "Aku kesini mau beli lukisanmu, tapi waktu masuk galerinya kosong." Jill bilang, "Aku kehilangan penglihatan 7 tahun lalu, jadi aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma kesini untuk numpang ke toilet." Robert bilang, Buat apa aku ngerampok tempat ini? Aku kan investor penting di sini. "Siapa yang bohong?" Jill, kalau dia benar-benar buta, kenapa dia bawa kamera ya? Wendy mengadakan tes masuk untuk murid-murid kesenian. Salah satu dari 3 calon seniman ini kidal. Bisa tebak yang mana? Orang ketiga, lebih mudah untuk orang kidal memegang palet cat dengan tangan kanan dan melukis dengan tangan kiri. Dengan begitu, tangan kirinya bekerja dan tangan kanannya diam. Selama ujian, seseorang bernama Bobby tiba-tiba sakit dan pingsan. Wendy memanggil ambulans dan membawa Bobby ke rumah sakit. Baru kali ini dia bertemu Bobby, jadi dia nggak kenal keluarganya. Tapi Wendy bisa langsung tahu istri Bobby waktu di rumah sakit. Kamu tahu yang mana istri Bobby? Wanita ini, mereka punya tato yang sama. Wanita ketiga punya tai lalat yang mirip di pipinya, jadi mungkin dia kakaknya Bobby. Kata dokter, Bobby mungkin keracunan, jadi Bobby harus tetap di rumah sakit untuk dicek. Sementara itu Wendy balik ke studio dan menanyai 3 orang saksi di antara para pelamar. Sheila bilang, "Bobby dari awal emang kelihatan gak sehat, gak salah sih. Semua orang juga pasti stres kalau ujian." Sam bilang, Aku nggak tahu siapa yang racun Bobby, tapi yang jelas orang itu tega banget. Andre bilang, Kayaknya Bobby cuma pura-pura sakit biar bisa diterima tuh. keesokan harinya Bobby menelpon Wendy dan ngasih tahu hasil lab. Ternyata dia memang diracun. Wendy langsung memanggil polisi dan polisi pun menangkap salah satu saksi. Siapa ya orangnya dan kenapa? Sam, dia udah tahu soal racun itu sebelum hasil tes labnya keluar. Esok paginya Wendy ke studio, dia melihat ada yang bikin kekacauan. Kanvas-kanvas sobek dan cat-cat tumpah kemana-mana. Bisakah kamu menghitung kuas yang ada di ruangan ini? $13. Gimana kalau toples kacanya? Ada berapa ya totalnya? Ada 8 toples kaca di studio ini termasuk yang pecah ini. Wendy bertanya ke 3 orang muridnya, siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekacauan ini? Nina menjawab, saya rasa David, Bu. Dia nggak pernah nyuci tangan dan bajunya. Dia aneh banget. David bilang, Nina Bu, dia iri karena lukisannya nggak terpilih untuk dipajang di pameran seni. Lalu Ambar bilang, saya nggak tahu siapa pelakunya. Kemarin saya sakit dan istirahat di rumah. Siapa ya pelakunya?
Coba lihat bingkai-bingkai kanvas ini deh. Semuanya ditandatangani. Satu-satunya kanvas yang gak sobek ada nama Davidnya. Berarti David yang bikin kekacauan dan merusak karya teman-temannya. Wendy mengajak murid-muridnya ke taman untuk kelas outdoor. Apakah kamu melihat detail aneh di sini? Ini pohon apel, tapi kenapa ada banyak jeruk di bawahnya? Ada 2 orang murid melukis gambar yang hampir mirip, bisa bantu Wendy menemukan 3 perbedaan. Ini dia. Gimana kalau gambar ini bisa temukan 3 perbedaan? Di sini nih. Sehabis kelas, Wendy ingin meninggalkan taman tapi dia tersesat. Dia harus melewati labirin membingungkan ini. Bisa bantu Wendy mencari jalan keluar? Cuma jalur pertama yang benar. Di jalan pulang, Wendy masuk ke supermarket. Berapa kaktus yang ada di sini? Ada orang yang merusak mobil mahal di parkiran dekat apartemen Wendy. Polisi menginterogasi 3 saksi untuk mencari pelakunya. Charlie bilang, "Ini mobilku, aku parkir kayak biasa terus pulang. Aku kebangun gara-gara Wendy nelpon." Gia bilang, "Aku lagi ada kelas yoga di studio dekat sini. Mobil ini punya mantanku Charlie. Sayangnya dia lebih cinta mobil ini daripada aku." Patra bilang, "Charlie itu tetanggaku, tapi dia bukan temanku, asal tahu aja. Aku seharian ini kerja, baru aja nyampe." Siapa yang merusak mobil Charlie? Gia pelakunya. Dia nyembunyiin bat bisbol di dalam gulungan karpet yoganya. Sebuah kedai es krim baru dibuka di lingkungan Matt. Dia pergi ke sana untuk melihat-lihat. Kedai ini cukup ramai karena mereka menawarkan 1 porsi es krim gratis untuk setiap pelanggan. Matt bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kitty di antrean. Matt pun langsung jatuh cinta, tapi sayangnya Kitty sudah menikah. Bisakah kamu menemukan suaminya di antara orang-orang ini? Suaminya adalah orang yang kedua ini. Dia satu-satunya yang tidak memegang es krim. Dan Kitty memegang 2 porsi es krim, 1 untuk dirinya sendiri dan 1 lagi untuk pasangannya. Keesokan harinya, Matt melewatkan alarmnya dan sekarang dia terlambat masuk kerja. Bosnya akan marah besar, Matt bahkan mungkin akan dipecat. Tapi tunggu dulu, ternyata bosnya tidak masuk kantor hari ini. Dia melakukan perjalanan bisnis mendadak. Jadi Matt bisa bersantai, tapi tiba-tiba bos menelponnya. "Kamu di mana? Waktumu 10 menit untuk sampai ke kantor." Matt menjawab, "Saya lagi di kereta bawah tanah, Pak." "Oke, saya punya tugas untukmu. Hubungi saya begitu kamu sampai di kantor ya." Matt lumayan pintar berbohong. Bagaimana dia membodohi bosnya? Matt punya trek suara kereta bawah tanah di komputernya tuh. Dia memainkannya saat bosnya menelpon. Pintar. Matt memasuki toko roti setempat dalam perjalanan ke kantor. Si juru masak membawa 2 nampan berisi kue tartin yang baru matang. Luangkan waktumu dan cobalah untuk menemukan 10 perbedaan di antara keduanya. Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia jawabannya. Bagaimana dengan 2 sarapan ini? Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan? Di sini.
Matt tiba di kantor. Ya ampun, ada yang mengubah kata sandi di komputer perusahaan mereka. Kata sandinya terdiri dari 7 digit. Matt mengirim pesan kepada rekan kerjanya dan menanyakan tentang kode baru tersebut. Dia menerima balasan sebagai berikut. Bisakah kamu membantunya memecahkan kode tersebut? Jumlah jari menyiratkan angka dalam kata sandi, jadi Matt harus memasukkan 1, 0, 5, 2, 3, 1, dan 0. Matt adalah seorang ilustrator. Bosnya mengirimkan beberapa file dan memintanya untuk memisahkan gambar dan menambahkan beberapa warna. Sayangnya, semua layernya digabungkan. Bisakah kamu menemukan 6 objek yang berbeda dalam gambar ini? Ini dia. Bagaimana dengan yang ini? Bisa temukan 11 objek? Di sini. Adik perempuan Matt, Ashley, akan menikah. Matt pun tiba di acara tersebut dan Ashley memintanya untuk memotretnya bersama beberapa teman. Tapi ada yang ngeprank si pengantin wanita di tengah pemotretan dan menumpahkan cat pada gaunnya yang indah. Bisakah kamu menebak siapa pelakunya hanya dengan melihat foto ini? Pelakunya adalah pria di sebelah kanan. Ada tali di tangannya dan tali itu terikat ke ember. Ashley berganti pakaian dan pernikahan berjalan dengan baik. Setelah upacara, mereka mengadakan pesta di sebuah restoran. Tempat ini sangat populer di kalangan pengantin baru. Matt melihat 3 pengantin di lobi dan langsung mengenali pengantin yang palsu. Dapatkah kamu mengenalinya? Ternyata si wanita ketiga, dia mengenakan celana jeans dan sepatu kets di balik gaunnya. Dan dia juga memakai wig, dia pasti cuma coba-coba kostum tuh. Makan malam pernikahan dimulai dan para pelayan menyajikan hidangan pertama. Namun tiba-tiba lampu mati selama 15 detik. Saat listrik kembali menyala, Matt sadar jam tangan emasnya hilang. Dia menanyai 4 orang tersangka. Karen berkata, "Aku lagi makan kue pernikahan saat lampu mati. Rasanya lezat sekali." Nick berkata, "Aku lagi berbicara di telepon dengan kakekku. Waktu lampu mati, aku terus saja melanjutkan percakapan." David berkata, "Aku lagi cuci tangan di kamar mandi tuh." Dan Stella berkata, "Aku lagi motret makanan untuk dipost ke Instagram. Masakan lokalnya enak bingo." Siapa yang berbohong? Karen, katanya dia lagi makan kue. Tapi lihat aja kue pernikahannya, belum dipotong. Makan malam baru aja dimulai. Entah bagaimana, Matt menghabiskan liburan Natal bersama 3 mantan pacarnya. Mereka pergi ke resort ski mewah di Alaska dan baru saja hari pertama liburan, Matt ditemukan keracunan di kamar tidurnya. Polisi menginterogasi mantan pacarnya. Ketiga wanita itu keluar pada hari itu dan Matt tinggal di hotel untuk tidur siang. Megan berkata, "Aku berbelanja sepanjang hari." Lola berkata, "Aku pergi ke pantai untuk berjemur dan berenang. Waktu kembali aku melihat Matt terbaring tak sadarkan diri." Dan Sophie berkata, "Aku pergi ke kedai kopi setempat untuk menulis novelku. Gak ada yang mau ikut denganku." Siapa yang berbohong? Lola, ini adalah liburan Natal, jadi seharusnya sangat dingin di Alaska. Dia nggak mungkin bisa berenang dan berjemur di luar ruangan. Akhirnya Matt pun pulih dan meninggalkan rumah sakit. Dia kembali ke resort ski dan melihat-lihat pegunungan. Tapi ada yang salah dengan yang mereka lakukan. Apa ya?
Orang ini menggunakan papan seluncur salju, dia tidak membutuhkan tongkat ski. Setelah perjalanan ke Alaska, Matt mendapatkan pekerjaan baru di New Orleans. Dia menemukan sebuah apartemen yang bagus dan pindah ke sana. 3 tetangga mengetuk pintunya untuk menyambut tetangga baru. Salah satu wanita ini adalah penyihir sungguhan. Dapatkah kamu mengenali yang mana? Wanita pertama membawa kue, sepertinya tidak masalah dan wajar. Wanita ketiga membawa tanaman, bagus juga. Tapi wanita kedua membawa keranjang berisi makanan. Dan ada seekor ular yang merayap di sekitar hadiahnya. Matt terbangun di sebuah labirin aneh di tengah malam. Satu-satunya cara untuk keluar adalah melewati labirin ini. Sayangnya ada 4 makhluk berbahaya yang menunggunya di tengah jalan. Pertama, ada Gorgon yang mengubah semua orang yang dilihatnya menjadi batu. Kedua, manusia serigala. Saat itu bulan purnama, jadi dia sangat lapar. Makhluk ketiga adalah Goblin pohon. Dia bisa mencengkeram orang dengan dahannya yang kuat dan mustahil untuk keluar. Dan terakhir, ada manusia duyung yang dapat menggunakan nyanyiannya untuk membuatmu melakukan apapun yang dia inginkan. Untungnya, Matt punya 4 ramuan ajaib yang dapat membantu. Setiap ramuan memiliki efek selama 24 jam. Kalau kamu menuangkan ramuan pertama ke orang lain, dia akan terdiam. Ramuan kedua akan membuat makhluk apapun menjadi sangat lemah. Ramuan ketiga mengubah siapapun menjadi vegan. Dan ramuan keempat menyebabkan kebutaan. Bisakah kamu membantu Matt membagikan ramuan tersebut kepada makhluk-makhluk itu dengan benar? Matt harus pakai ramuan keheningan untuk mengatasi manusia duyung, ramuan yang membutakan untuk melawan Gorgon, mengubah manusia serigala menjadi vegan, dan melemahkan sisi luman pohon. Keesokan harinya, Matt menerima kartu pos. Ada sebuah pesan yang tersembunyi di wajah ini. Dapatkah kamu menemukan pesan itu? Fitur wajah ini membentuk kata liar alias pembohong. Matt memesan tur untuk melihat situs-situs di negara bagian tersebut. Dia tidur siang di kereta. Setelah beberapa saat, dia bangun dan melihat tabletnya hilang. Matt menginterogasi 4 turis di dekatnya. Liam berkata, "Maaf, aku sedang mendengarkan musik dan mataku terpejam. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya." Willow berkata, "Aku rasa pelakunya adalah Ronald. Dia sangat mencurigakan. Emang butuh gadget sebanyak itu kalau lagi liburan?" Ronald berkata, "Aku bawa banyak gadget milikku sendiri. Aku nggak butuh tablet lamamu yang sudah ketinggalan zaman." Dan Mary berkata, "Maaf, tapi aku sedang tidur. Dapatkah kamu menemukan pencurinya?" Pelakunya Mary. Dia menyembunyikan tablet Matt di dalam majalahnya. Matt pergi ke gerbong makanan. Di sana dia melihat 4 turis berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Jadi Matt tidak bisa memahami mereka. Tapi tetap saja dia berhasil menemukan pacar wanita ini dengan segera. Kamu bisa nggak? Si orang kedua, mereka punya tato yang sama di leher. Matt terbangun dalam keadaan terkunci di sebuah rumah kosong. Dia menemukan 3 pintu, tapi hanya satu yang mengarah ke kebebasan dan dia cuma punya 1 kesempatan untuk menemukannya. Harimau lapar menunggu di balik pintu pertama, ada api besar di balik pintu kedua, dan manusia serigala bersembunyi di balik pintu ketiga. Bagaimana Matt bisa melarikan diri? Dia harus menunggu sampai api padam. Hei, kamu punya kesempatan lagi untuk melatih otakmu dan mempertajam kemampuan berpikir logismu nih. Jangan sampai terlewatkan ya. Liam adalah seorang dokter dari Chicago. Suatu ketika dia meminta bosnya untuk mengizinkannya menghadiri konferensi medis di Berlin.
Bosnya mengizinkan Liam pergi, namun memintanya untuk mengirimkan laporan foto segera setelah dia tiba di Eropa. Keesokan harinya, sang bos menerima pesan dari Liam yang berbunyi, "Halo dari Jerman, ini saya sekarang." Sebuah foto dilampirkan pada pesan tersebut. Setelah melihatnya, sang bos menyadari bahwa Liam telah berbohong kepadanya. Bagaimana dia mengetahuinya? Di foto, ada jam di dinding yang menunjukkan waktu yang persis sama dengan jam di kantor bos. Kalau Liam berada di Jerman, jam tersebut akan menunjukkan waktu yang berbeda karena perbedaan waktu. Tes matematika dulu yuk. Dapatkah kamu mencari tahu apa yang muncul berikutnya dalam deretan angka ini? Jawabannya angka yang panjang ini. Di sini, setiap angka berikutnya adalah representasi verbal dari angka sebelumnya. Dengan cara ini, jika kita mulai dengan 1, angka berikutnya dalam urutan tersebut adalah 1, dan yang berikutnya adalah 21. Lalu kita akan mendapatkan 12, 11, dan seterusnya. Perhatikan gambar ini dengan saksama. Pria itu telah mengirim pesan kepada pacarnya. Dia tampaknya sangat merindukannya, tapi apa benar? Dapatkah kamu mengetahui apakah si pria mungkin berselingkuh? Ya, sayangnya memang begitu. Lihatlah serbet ini. Ada bekas lipstik di atasnya. Dia pasti bersama gadis lain. Suatu ketika, seorang pria mendatangi kantor polisi. Dia mengatakan bahwa dia telah dirampok dalam perjalanan ke bank. Dia membawa sebuah koper berisi sejumlah besar uang ketika seorang pria yang mengenakan topeng hitam dan sarung tangan menyerangnya. Rampok itu merampas kopernya dan melarikan diri. Petugas polisi mendengarkan pria tersebut dan bertanya tentang luka baru di pipi kanannya. Pria itu menjawab bahwa itu berasal dari cincin yang dikenakan penjahat tersebut. Setelah mendengar jawaban itu, polisi tersebut langsung tahu bahwa pria itu berbohong. Bagaimana dia menyadarinya? Apakah kamu juga memiliki perhatian yang sama seperti sang polisi untuk mengetahuinya? Pria itu tidak mungkin tahu tentang cincin di jari si perampok, karena dia mengklaim bahwa penjahat itu mengenakan sarung tangan. Tidurkan aku, dan aku adalah segalanya. Potong aku menjadi 2, dan aku bukan apa-apa. Apakah aku? Aku adalah angka 8. Kalau ditidurkan, aku mirip seperti simbol tak terhingga. Dan jika dipotong menjadi 2, aku jadi 2 angka 0. Perhatikan orang-orang ini. Tugasmu adalah mencari tahu gadis mana yang membuat pria itu tertarik. Ingatlah bahwa jawabannya ada pada detailnya. Dan teka-teki ini dapat memberitahu kami seberapa baik kamu dalam membaca orang. Bahasa tubuh kita dapat memberitahu orang lain banyak hal tentang kita. Cara kamu duduk, berdiri, dan bahkan menggerakkan tangan dapat menunjukkan apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu rasakan. Para gadis dalam gambar memiliki postur tubuh dan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Dan setelah mencermati lebih dekat, kita akan memahami bahwa sang pria jelas tertarik pada gadis yang paling tertarik padanya. Tapi yang manakah dia? Yang kedua dari kiri, kakinya mengarah ke arah sang pria, dan kaki si pria juga bisa dibilang begitu. Gadis nomor 1 dan 3 memang melihat ke arah pria itu juga, tapi mereka tidak terlalu tertarik padanya. Kaki dan bahasa tubuh mereka menunjukkan hal itu. Seorang tua yang kaya raya tidak memiliki surat wasiat, jadi dia memerintahkan kedua putranya untuk memacu kuda mereka, dan yang kudanya lebih lambat akan menerima warisannya. Kedua anak laki-laki itu menyadari bahwa mereka tidak akan bisa berlomba karena mereka berdua akan menahan kuda mereka. Jadi mereka pergi ke orang pintar dan bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan. Setelah mendengarkan nasihatnya, kedua bersaudara itu mulai berpacu dengan kecepatan penuh.
apa yang dikatakan orang bijak itu kepada mereka? Dia merekomendasikan untuk menukar kuda. Sekarang, siapapun yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan warisan karena mereka secara teknis masih memiliki kuda yang kalah, yaitu yang lebih lambat. Empat orang datang ke sebuah sungai dengan jembatan sempit yang hanya bisa menampung 2 orang sekaligus. Saat itu malam hari, dan mereka hanya memiliki 1 senter yang harus digunakan untuk menyeberangi jembatan. Orang A membutuhkan waktu 1 menit untuk menyeberangi jembatan, dan orang B dapat melakukannya dalam 2 menit. Orang C membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke seberang. Orang C membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke seberang, dan orang D membutuhkan 8 menit. Jika 2 orang menyeberangi jembatan bersama-sama, mereka harus bergerak dengan kecepatan orang yang lebih lambat. Dapatkah semua orang ini menyeberangi jembatan dalam waktu 15 menit atau kurang? Ya, bisa. Mari kita lihat bagaimana caranya. Pertama, orang A dan orang B menyeberangi jembatan, dan kemudian orang A mengembalikan senter. Ini membutuhkan waktu 3 menit. Selanjutnya, orang C dan orang D menyeberangi jembatan, dan orang D mengembalikan senter setelahnya. Dibutuhkan waktu 10 menit lagi. Dan terakhir, orang A dan orang B menyeberangi jembatan lagi. Ini membutuhkan waktu 2 menit lagi. Secara total, kita punya waktu 15 menit. Baru-baru ini, Mark merasakan ketidaknyamanan pada lututnya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah memeriksa pria itu, dokter spesialis memberinya selembar kertas dan berkata, "Ini solusinya." Dan kemudian dia meninggalkan ruangan. Inilah yang tertulis dalam catatan itu. Apa yang dimaksud oleh dokter itu? Solusinya adalah painless operation atau operasi tanpa rasa sakit. Huruf yang dihilangkan terbaca pain atau rasa sakit. Dengan demikian, Mark harus menjalani operasi tanpa rasa sakit. Thomas sedang mengobrol dengan rekan kerjanya dan dia bertanya berapa banyak anak yang dia miliki. Thomas menjawab dia punya 3 anak. Ketika sang rekan bertanya tentang usia mereka, Thomas menjawab, "Hasil kali usia mereka adalah 72 tahun, dan jumlah usia mereka sama dengan nomor rumahku." Rekannya bingung. Saat berikutnya dia diundang ke rumah Thomas. Dia memperhatikan nomor rumahnya, dan tetap saja dia tidak bisa mengetahui usia anak-anak Thomas. Thomas memutuskan untuk membantunya. "Oh iya, aku lupa memberitahu bahwa anak yang paling tua suka puding coklat." Setelah itu, rekannya mengetahui usia ketiga anak tersebut. Kalau kamu, paham nggak? Anak-anak itu berusia 3 tahun, 3 tahun, dan 8 tahun. Kunci dari teka-teki ini adalah sang rekan kerja mengetahui jumlah usia anak-anak tersebut. Tapi dia masih tidak tahu berapa usia anak-anak Thomas karena dia terjebak di antara beberapa kemungkinan. Untuk mempersempitnya, hanya 2 set angka yang dikalikan dengan 72 yang memiliki jumlah yang sama. Dan saat itulah Thomas mengungkapkan bahwa anak sulungnya menyukai puding coklat. Hanya set terakhir dari kedua himpunan ini yang memiliki usia anak tertua yang lebih jauh. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan yang gelap. Ada lilin, tungku kayu, dan lampu gas di sana. Kamu hanya memiliki 1 korek api. Apa yang kamu nyalakan lebih dulu? Pertama-tama, kamu harus menyalakan korek api. Kelima kantong emas ini semuanya terlihat identik. Masing-masing kantong berisi 10 keping emas. Namun, salah satu dari 5 kantong tersebut berisi emas palsu. Emas asli dan emas palsu tampak sangat identik, kecuali dalam hal beratnya. Setiap keping emas palsu memiliki berat 1,1 ons, sementara sepotong emas asli memiliki berat 1 ons. Kamu punya timbangan digital yang sangat akurat, tapi kamu hanya dapat menggunakannya sekali saja.
Bagaimana kamu bisa menentukan kantong mana yang berisi emas palsu? Kamu harus mengambil 1 keping emas dari kantong pertama, 2 keping dari kantong kedua, 3 keping dari kantong ketiga, 4 keping dari kantong keempat, dan 5 keping dari kantong kelima. Jika angka pada timbangan berakhir koma 1, kamu akan tahu bahwa kantong pertama berisi emas palsu. Jika angkanya berakhiran koma 2, maka emas palsu ada di kantong kedua, dan begitu seterusnya. Casey menang tiket perjalanan ke sebuah resor mewah di Maladewa. Dia pergi ke sana menaiki kapal bersama 3 tamu hotel lainnya. Salah satu orang ini miliarder gadungan. Bisa tebak yang mana? Pria ini mencuri peralatan makan dari atas buffet dan menaruhnya di dalam tasnya. Kalau beneran kaya, buat apa dia mencurinya ya? Ngomongin soal penyusup, salah satu awak kapal ini nggak seharusnya ada di sini. Bisa tebak yang mana orangnya? Pelayan ini menyembunyikan lencana polisi di bawah rangkaian bunganya. Jadi, dia mungkin sedang dalam penyamaran. Akhirnya Casey tiba di darat. 3 orang porter menawarkan untuk membawakan kopernya. Kamu bisa membantu dia memilih orang yang tepat? Pria pertama adalah seorang buronan. Lihat poster di dermaga ini. Pria kedua adalah hantu. Dia terlalu transparan untuk ukuran manusia. Karena itu Casey sebaiknya memilih pria ketiga. Manajer hotel menawari Casey 3 pilihan kamar. Kamar di lantai 8 dengan pemandangan laut yang indah, apartemen mewah di lantai 2 dengan pemandangan taman, atau bungalow autentik yang terpisah di tepi pantai. Mana yang akan kamu pilih? Pilihan pertama nggak ada karena hotel ini cuma terdiri dari 5 lantai. Dan bungalow ini nggak dilengkapi AC atau kipas angin, jadi Casey harus milih opsi kedua. Di pantai, Casey bertemu dengan gadis kembar 3, Sienna, Gemma, dan Emma. Emma meminjam uang $20 dari Casey. Keesokan paginya, Casey bertemu salah satu dari si kembar 3 di lobi. Tapi mereka sangat mirip, sampai-sampai Casey nggak bisa membedakannya. Kita tahu pasti bahwa Sienna selalu berkata jujur, sementara Gemma dan Emma selalu berbohong. Apa pertanyaan yang terdiri dari 3 kata yang harus diberikan Casey supaya uangnya bisa kembali? Pertanyaan yang benar adalah, apakah kamu Gemma? Sienna yang selalu berkata jujur akan menjawab bukan. Gemma yang selalu berbohong juga akan menjawab bukan. Sedangkan Emma akan menjawab ya karena dia pembohong. Jadi kalau jawabannya ya, Casey bisa menagih uangnya. Dan kalau jawabannya bukan, Casey bisa meminta Sienna atau Gemma untuk mengingatkan Emma soal utangnya. Usai sarapan, Casey pergi menyelam. Dia melihat banyak ikan badut yang serupa di bawah air. Tapi salah satu dari mereka nggak seharusnya ada di sini. Bisakah kamu menemukan ikan yang berbeda sendiri? Yang ini. Casey menemukan peti harta karun di bawah air, tapi petinya digembok. Bisakah kamu membantunya memecahkan kunci kombinasinya? Ada 3 penyu yang dilukis di peti harta karun. Setiap penyu punya sejumlah cincin pada cangkangnya. Itu adalah petunjuk kalau kita hitung cincin-cincin itu, kodenya akan terpecahkan. 8, 4, 5. Casey membuka peti harta karun dan menemukan kalung mutiara.
Dia pergi ke pasar perhiasan lokal dengan harapan bisa menjual kalung itu. John bilang, Perhiasan ini nggak begitu berharga, tapi aku bisa menawarkan $50 untuk satu mutiara. Noah bilang, Sampah, mutiara ini palsu, $5, itu penawaran terakhirku. dan Mia bilang, Nona, kita bisa menjualnya di pelelangan. Orang-orang kaya bersedia bayar ratusan dolar untuk kalung ini. Aku bisa jadi agenmu dan meminta 15% dari keuntunganmu. Bagaimana menurutmu? Salah satu dari mereka adalah penipu. Bisa tebak yang mana? Noah menggunakan kartu pegawai orang lain, artinya dia sudah mencuri identitas orang lain. Casey ingin membeli baju renang baru, dia masuk ke kamar pas dan melihat 3 pasang kaki ini. Bisakah kamu menebak siapa yang bokeh? Ketiga wanita ini memakai sandal yang relatif baru, tapi coba kita lihat kuku kaki mereka deh. Wanita pertama memiliki kuku kaki yang baru dicat, kuku wanita kedua tidak diberi cat kuku, tapi mungkin dia lebih suka terlihat alami. Dan cat kuku wanita ketiga sudah terkelupas, jadi dialah yang bokeh. Di lobi hotel, Casey bertemu 2 teman sekamarnya, Tina dan Jeff. Salah satu dari mereka adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak yang mana hanya dengan melihat foto ini? Tina adalah manusia serigala, ada borgol di kakinya. Casey pergi ke pantai untuk berjemur, ada vampir di salah satu kursi santai. Kamu bisa tahu di mana dia? Tumpukan abu di sebelah kanan ini tadinya adalah vampir. Ada upacara pernikahan di pantai, sayangnya setelah makan malam semua pria di pesta ini berubah menjadi zombie. Bisakah kamu menebak zombie yang mana mempelai prianya? Itu orangnya, dia memakai cincin tuh. Pada malam hari, Casey tiba di sebuah desa berhantu yang ditinggalkan untuk merekam video vlognya. Dia langsung menyadari 5 hal aneh tentang tempat ini. Apa kamu juga melihatnya? Anggrek-anggrek ini punya gigi. Siapa yang meninggalkan bekas cakar besar di dinding rumah ini? Sekarang musim panas, tapi ada manusia salju di taman. Ada 2 bulan di langit tuh. Dan sapi ini nggak punya bayangan. Casey kembali ke hotel dan mendapati kamarnya berantakan. Ada yang mengobrak-abrik barang-barangnya tuh. Dia menginterogasi 3 orang. Pelayan bilang, saya membersihkan kamar Anda di siang hari. Semua pakaian dan barang-barang pribadi Anda tertata rapi di dalam lemari. Waktu saya pergi, pintunya saya kunci. Tukang ledeng bilang, Saya juga masuk ke kamar Anda di siang hari untuk memperbaiki toilet. Untungnya semua sudah diperbaiki sekarang. dan orang di kamar sebelah bilang, Aku lagi dengerin musik pakai headphone, jadi nggak menyadari ada yang aneh. siapa yang berbohong? Si tukang ledeng, dia bilang sudah memperbaiki toiletnya tapi masih mampet. Salah satu tamu hotel, Peter, naksir Casey. Dia ingin bikin Casey terkesan dan menunjukkan beberapa foto dari blog perjalanannya. Tapi Casey segera menyadari itu palsu. Dari mana Casey tahu? Perhatikan arah tiupan angin dalam foto ini deh. Di latar belakang, angin bertiup ke kiri, tapi rambutnya tersapu ke kanan. Berarti Richard mengedit fotonya. Seseorang menghancurkan patung termahal di lobi hotel. Manajer menginterogasi 4 orang di antara para tamu untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Melanie bilang, saya nggak suka seni. Saya bahkan nggak menyadari ada patung ini sebelumnya.
Steven bilang, maaf, aku habis terjun payung seharian. Zack bilang, Tenang aja, patung ini nggak menarik. Aku pedagang penyalur karya seni dan bisa mencarikan yang baru. dan Sophie bilang, aku tadi sedang bersantai di spa, jadi nggak lihat apa-apa. Bisakah kamu menentukan siapa yang salah? Melanie, anting-anting kirinya jatuh di tengah-tengah TKP. Casey menerima undangan dari 3 tamu hotel berbeda. Gail menunjukkan foto sebuah villa mewah dan bilang, Aku seorang miliarder, kamu bisa datang ke villaku dan tinggal di sana selama yang kamu mau. Bella memberinya 2 tiket nonton opera dan bilang, kita bisa pergi bersama besok malam. Ricardo cuma menunjukkan kunci perahunya dan menawarkan untuk berlayar berkeliling dunia. Tapi cuma 1 dari tawaran ini yang beneran. Bisakah kamu membantu Casey membuat pilihan yang tepat? Ada tanda dijual di depan villa, jadi tawaran Gail tampak gak meyakinkan. Perhatikan lebih cermat tanggal di tiket opera itu deh. Tiketnya sudah kedaluarsa berabad-abad lalu, jadi Casey sebaiknya mempercayai Ricardo. Casey pergi makan malam di restoran hotel, seekor kupu-kupu bersembunyi di tengah-tengah prasmanan. Bisakah kamu menemukannya? Di sebelah sini,